Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li tariqihi al-qawim wa faqqihana fi dinil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nadri ila wajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanadul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du fa ya ibadallah, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat di rumah Allah yang mulia ini. Atas panggilannya sebagai bentuk pengabdian kita sebagai seorang hamba, patutnya kita bersyukur kepada Allah atas diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menikmati hidangan Allah di hari Jumat ini, yaitu memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan salat Jumat menghadap dan bersimpuh kepadanya. Salawat wa'assalam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita baru saja melewati bulan suci Ramadan, di mana dalam bulan tersebut telah mengajarkan kepada kita dididik, digembleng, kemudian ditarbiyah selama bulan suci Ramadan. Sekarang memasuki di bulan Syawal, kita merasakan sendiri bagaimana kita mengalami lonjakan spiritual ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Masjid penuh, Al-Quran lebih sering dibaca, doa-doa yang lebih khusyuk kita panjatkan, semangat berbagi kepada sesama juga tinggi kepada sesama manusia. Tren positif ini tentu harus kita jaga dengan harus kita melakukan ikhtiar melalui peningkatan kekuatan untuk beristiqomah dalam kebaikan. Lalu bagaimana upaya kita untuk menjaga semangat ibadah agar senantiasa ibadah kita istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita latih selama bulan suci Ramadan? Maka khatib ingin mengingatkan terutama untuk diri sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita jadikan motivasi agar ibadah keseharian kita bisa stabil, menyempurnakan kekurangan nilai ibadah selama bulan suci Ramadan. Kita memasuki di bulan Syawal ini, bagaimana kita untuk menyempurnakannya? Yang pertama, senantiasa kita menyadari bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa saja yang kita lakukan. Oleh karena itu, aktivitas kehidupan sehari-hari kita selalu tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sebuah kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu,
agar semangat ibadah kita semangat lagi setelah bulan suci Ramadan dan memasuki bulan Syawal ini, senantiasa kita selalu sadar bahwasanya keberadaan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui sholat Jumat ini kita selalu menatap ketika sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terkait pengawasan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita melalui hadisnya, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Anta'budallaha ka'annaka tarahu, seakan engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka tarahu, kalaulah Allah tidak melihat kita, maka sesungguhnya Allah itu benar-benar mengawasi di dalam salat kita. Fa illam takun tarahu, seandainya kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak nampak oleh pandangan mata, maka sesungguhnya kita selalu berada dalam pengawasan malaikat. Maka timbullah kesadaran kita bahwa semua gerak-gerik kita tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada motivasi dalam diri kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar senantiasa ibadah kita mengejar ketertinggalan kita ibadah selama bulan Ramadan, agar semakin istiqomah di bulan Syawal ini, ada motivasi untuk mempertahankan semangat ibadah yang bisa kita lakukan, yakni dengan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan kita. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada pengawasannya. Ada malaikat kiram, malaikat raqib katibin yang selalu mencatat tanpa kenal lelah. Semuanya itu perbuatan kita, apapun kecilnya, besarnya, semua tercatat rapi oleh malaikat raqib dan atid. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Yang ketiga, agar ibadah kita senantiasa istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa kehidupan di dunia ini memiliki batas, yakni kematian, yang merupakan sebuah keniscayaan. Manusia itu ada batasnya. Walikulli ummatin ajal, setiap umat itu mempunyai ajal, mempunyai batas. A'malu ummati, umur umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'ina wa sittina, tidak kurang dari 60 sampai 70 tahun. Maka dari itu, di momentum di bulan Syawal ini, ada kualitas peningkatan ibadah dalam diri kita untuk bekal kematian kita, karena kita tidak lama hidup di dunia ini. Ada batasnya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang abadi, semua datang dan pergi silih berganti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang keempat, agar ibadah kita semakin meresap dalam hati, agar istiqomah menghadap Allah, ada peningkatan kualitas ibadah. Yang keempat adalah kita harus mengingat janji dan ancaman Allah. Ada janji siapa orang-orang yang beriman, Allah akan sediakan jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Tetapi awas, barang siapa orang-orang yang mengingkari janji-janji Allah, tidak mau bersujud kepada Allah, selalu asik dengan kenikmatan maksiat kepada Allah, maka sungguh balasan Allah itu nyata. Man 'amila min dzakarin
wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Setiap semua yang kita lakukan di muka bumi ini semua pasti ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 cara agar kita mampu mempertahankan semangat ibadah yang telah tumbuh baik selama Ramadan maupun di bulan Syawal ini. Man kana yawmuhu khairan min amsihi rabihun wa man kana yawmuhu misla amsihi fahuwa maqbul. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang paling beruntung di hadapan Allah. Barang siapa hari ini sama saja tidak ada peningkatan kualitas ibadah sama seperti hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang paling rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang paling celaka. Mudah-mudahan kita di bulan Syawal ini semua jamaah bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, dan mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan sampai bulan Syawal Allah selalu menyatat ibadah kita, dan kelak kita akan menikmati syurga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Harus kita jaga, dengan harus kita melakukan ikhtiar melalui peningkatan kekuatan untuk beristiqomah dalam kebaikan. Lalu bagaimana upaya kita untuk menjaga semangat ibadah agar senantiasa ibadah kita istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita latih selama bulan suci Ramadan? Maka khatib ingin mengingatkan terutama untuk diri sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita jadikan motivasi agar ibadah keseharian kita bisa stabil, menyempurnakan kekurangan nilai ibadah selama bulan suci Ramadan. Kita memasuki di bulan Syawal ini, bagaimana kita untuk menyempurnakannya? Yang pertama, senantiasa kita menyadari bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa saja yang kita lakukan. Oleh karena itu, aktivitas kehidupan sehari-hari kita selalu tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sebuah kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Tidak ada
satu pun kejadian di dunia ini yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, agar semangat ibadah kita semangat lagi setelah bulan suci Ramadan dan memasuki bulan Syawal ini, senantiasa kita selalu sadar bahwasanya keberadaan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui sholat Jumat ini, kita selalu menatap ketika sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terkait pengawasan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita melalui hadisnya, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Anta'budallaha ka'annaka tarahu, seakan engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka tarahu, kalaulah Allah tidak melihat kita, maka sesungguhnya Allah itu benar-benar mengawasi di dalam sholat kita. Fa illam takun tarahu, seandainya kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak nampak oleh pandangan mata, maka sesungguhnya kita selalu berada dalam pengawasan malaikat. Maka timbullah kesadaran kita bahwa semua gerak-gerik kita tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada motivasi dalam diri kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar senantiasa ibadah kita mengejar ketertinggalan kita ibadah selama bulan Ramadan, agar semakin istiqomah di bulan Syawal ini, ada motivasi untuk mempertahankan semangat ibadah yang bisa kita lakukan, yakni dengan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan kita. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada pengawasannya. Ada malaikat kiram, malaikat raqib katibin yang selalu mencatat tanpa kenal lelah. Semuanya itu perbuatan kita, apapun kecilnya, besarnya, semua tercatat rapi oleh malaikat raqib dan atid. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Yang ketiga, agar ibadah kita senantiasa istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa kehidupan di dunia ini memiliki batas, yakni kematian, yang merupakan sebuah keniscayaan. Manusia itu ada batasnya. Walikulli ummatin ajal, setiap umat itu mempunyai ajal, mempunyai batas. A'malu ummati, umur umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'ina wa sittina, tidak kurang dari 60 sampai 70 tahun. Maka dari itu, di momentum di bulan Syawal ini, ada kualitas peningkatan ibadah dalam diri kita untuk bekal kematian kita, karena kita tidak lama hidup di dunia ini. Ada batasnya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang abadi, semua datang dan pergi silih berganti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang keempat, agar ibadah kita semakin meresap dalam hati, agar istiqomah menghadap Allah, ada peningkatan kualitas ibadah. Yang keempat adalah kita harus mengingat janji dan ancaman Allah. Ada janji siapa orang-orang yang beriman, Allah akan sediakan jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Tetapi awas, barang siapa orang-orang yang mengingkari janji-janji Allah, tidak mau bersujud kepada Allah,
selalu asik dengan kenikmatan maksiat kepada Allah, maka sungguh balasan Allah itu nyata. Man 'amila min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Setiap semua yang kita lakukan di muka bumi ini semua pasti ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 cara agar kita mampu mempertahankan semangat ibadah yang telah tumbuh baik selama Ramadan maupun di bulan Syawal ini. Man kana yawmuhu khairan min amsihi rabihun wa man kana yawmuhu misla amsihi fahuwa maqbulun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang paling beruntung di hadapan Allah. Barang siapa hari ini sama saja tidak ada peningkatan kualitas ibadah sama seperti hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang paling rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang paling celaka. Mudah-mudahan kita di bulan Syawal ini semua jamaah bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, dan mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan sampai bulan Syawal Allah selalu menyatat ibadah kita, dan kelak kita akan menikmati syurga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innaka tarahu, kalaulah Allah tidak melihat kita, maka sesungguhnya Allah itu benar-benar mengawasi di dalam salat kita. Fa illam takun tarahu, seandainya kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak nampak oleh pandangan mata, maka sesungguhnya kita selalu berada dalam pengawasan malaikat. Maka timbullah kesadaran kita bahwa semua gerak-gerik kita tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada motivasi dalam diri kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar senantiasa ibadah kita mengejar ketertinggalan kita ibadah selama bulan Ramadan, agar semakin istiqomah di bulan Syawal ini, ada motivasi untuk mempertahankan semangat ibadah yang bisa kita lakukan, yakni dengan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan kita. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada pengawasannya.
ada malaikat kiram, malaikat raqib katibin yang selalu mencatat tanpa kenal lelah. Semuanya itu perbuatan kita, apapun kecilnya, besarnya, semua tercatat rapi oleh malaikat raqib dan atid. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Yang ketiga, agar ibadah kita senantiasa istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa kehidupan di dunia ini memiliki batas, yakni kematian, yang merupakan sebuah keniscayaan. Manusia itu ada batasnya. Walikulli ummatin ajal, setiap umat itu mempunyai ajal, mempunyai batas. A'malu ummati, umur umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'ina wa sittina, tidak kurang dari 60 sampai 70 tahun. Maka dari itu, di momentum di bulan Syawal ini ada kualitas peningkatan ibadah dalam diri kita untuk bekal kematian kita, karena kita tidak lama hidup di dunia ini. Ada batasnya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang abadi, semua datang dan pergi silih berganti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang keempat, agar ibadah kita semakin meresap dalam hati, agar istiqomah menghadap Allah, ada peningkatan kualitas ibadah. Yang keempat adalah kita harus mengingat janji dan ancaman Allah. Ada janji siapa orang-orang yang beriman, Allah akan sediakan jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Tetapi awas, barang siapa orang-orang yang mengingkari janji-janji Allah, tidak mau bersujud kepada Allah, selalu asik dengan kenikmatan maksiat kepada Allah, maka sungguh balasan Allah itu nyata. Man 'amila min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Setiap semua yang kita lakukan di muka bumi ini, semua pasti ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 cara agar kita mampu mempertahankan semangat ibadah yang telah tumbuh baik selama Ramadan maupun di bulan Syawal ini. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi rabihun wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maqbul. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang paling beruntung di hadapan Allah. Barang siapa hari ini sama saja, tidak ada peningkatan kualitas ibadah, sama seperti hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang paling rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang paling celaka. Mudah-mudahan kita di bulan Syawal ini semua jamaah bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, dan mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan sampai bulan Syawal Allah selalu menyatat ibadah kita, dan kelak kita akan menikmati syurganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Yang ketiga, agar ibadah kita senantiasa istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa kehidupan di dunia ini memiliki batas, yakni kematian, yang merupakan sebuah keniscayaan. Manusia itu ada batasnya. Walikulli ummatin ajal, setiap umat itu mempunyai ajal, mempunyai batas. A'malu ummati, umur umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'ina wa sittina, tidak kurang dari 60 sampai 70 tahun. Maka dari itu di momentum di bulan Syawal ini ada kualitas peningkatan ibadah dalam diri kita untuk bekal kematian kita, karena kita tidak lama hidup di dunia ini. Ada batasnya. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak ada yang abadi, semua datang dan pergi silih berganti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang keempat, agar ibadah kita semakin meresap dalam hati, agar istiqomah menghadap Allah, ada peningkatan kualitas ibadah. Yang keempat adalah kita harus mengingat janji dan ancaman Allah. Ada janji siapa orang-orang yang beriman, Allah akan sediakan jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Tetapi awas, barang siapa orang-orang yang mengingkari janji-janji Allah, tidak mau bersujud kepada Allah, selalu asik dengan kenikmatan maksiat kepada Allah, maka sungguh balasan Allah itu nyata. Man 'amila min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Setiap semua yang kita lakukan di muka bumi ini, semua pasti ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 cara agar kita mampu mempertahankan semangat ibadah yang telah tumbuh baik selama Ramadan maupun di bulan Syawal ini. Mangkana yamuhu khairan min amsihi rabihun wa mangkana yamuhu misla amsihi fahuwa maghburun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang paling beruntung di hadapan Allah. Barang siapa hari ini sama saja, tidak ada peningkatan kualitas ibadah, sama seperti hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang paling rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang paling celaka. Mudah-mudahan kita di bulan Syawal ini semua jamaah bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, dan mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan sampai bulan Syawal Allah selalu menyatat ibadah kita, dan kelak kita akan menikmati syurganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Datang dan pergi silih berganti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang keempat, agar ibadah kita semakin meresap dalam hati, agar istiqomah menghadap Allah, ada peningkatan kualitas ibadah. Yang keempat adalah kita harus mengingat janji dan ancaman Allah. Ada janji siapa orang-orang yang beriman, Allah akan sediakan jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Tetapi awas, barang siapa orang-orang yang mengingkari janji-janji Allah, tidak mau bersujud kepada Allah, selalu asik dengan kenikmatan maksiat kepada Allah, maka sungguh balasan Allah itu nyata. Man amila min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Setiap semua yang kita lakukan di muka bumi ini, semua pasti ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 4 cara agar kita mampu mempertahankan semangat ibadah yang telah tumbuh baik selama Ramadan maupun di bulan Syawal ini. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi rabihun wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghburun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang paling beruntung di hadapan Allah. Barang siapa hari ini sama saja tidak ada peningkatan kualitas ibadah sama seperti hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang paling rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang paling celaka. Mudah-mudahan kita di bulan Syawal ini semua jamaah bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah, dan mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan sampai bulan Syawal Allah selalu menyatat ibadah kita, dan kelak kita akan menikmati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Yang kita lakukan di muka bumi ini semua pasti ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 cara agar kita mampu mempertahankan semangat ibadah yang telah tumbuh baik selama Ramadan maupun di bulan Syawal ini. Man kana yaqumu khairan min amsihi rabihun wa man kana yaqumu misla amsihi fahuwa maqbulun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang paling beruntung di hadapan Allah. Barang siapa hari ini sama saja tidak ada peningkatan kualitas ibadah sama seperti hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang paling rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang paling celaka. Mudah-mudahan kita di bulan Syawal ini semua jamaah bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, dan mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan sampai bulan Syawal Allah selalu menyatak ibadah kita, dan kelak kita akan menikmati syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang paling celaka. Mudah-mudahan kita di bulan Syawal ini semua jamaah bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, dan mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan sampai bulan Syawal Allah selalu menyatak ibadah kita, dan kelak kita akan menikmati syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة أكبر أقم الصلاة